Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan mata kuliah istima. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, bagaimana kabar mahasiswa sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, mahasiswa sekalian, kali ini materi kita adalah pengajaran menyimak. Ada yang tahu pengajaran menyimak? Kira-kira apa ya pengajaran menyimak? Kalau di dalam bahasa Arabnya namanya maharatul istima'. Mendengar. Kita kan prodi pendidikan bahasa Arab. Di dalam belajar bahasa apapun, yang namanya belajar bahasa itu membutuhkan 4 kemahiran. Kalian kalau mau belajar bahasa harus bisa 4 keterampilan. Keterampilan pertama, keterampilan berbicara. Kedua, keterampilan menulis. Ketiga, keterampilan mendengar. Keempat, keterampilan satu lagi apa? Lupa Lidis, berbicara, kalam. Oke. Pernah belajar bahasa asing? Pernah? Bahasa asing itu sama dengan, kalau kita belajar bahasa asing, itu sama dengan belajar bahasa kedua. Contoh, Lilis pernah belajar bahasa apa, Lilis? Bahasa asing. Bahasa Arab, berarti bahasa Arab bahasa kedua bagi Lilis. Bahasa pertamanya bahasa ibu, bukan bahasa Indonesia. Nanti orang Jerman marah kalau bahasa Indonesia bahasa pertama, nggak terima. Bahasa pertama itu bahasa ibu. Jadi orang Jepang belajar bahasa Arab, berarti bahasa pertamanya bahasa ibu mereka. Ibu mereka orang Jepang, bahasa ibu. Nah, Lilis tadi belajar bahasa keduanya bahasa Arab. Kemudian Lilis belajar bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggris bahasa keberapa bagi Lilis? Ketiga, kedua. Ini aneh, nanti ada bahasa ke-100 kalau gitu. Iya, ada bahasa ke-999 nanti. Nggak boleh. Itu sama dengan bahasa kedua. Bahasa apa untuk bahasa kedua? Tetap bahasa pertamanya bahasa ibu, bahasa keduanya bahasa asing. Bahasa asing bagi Anda itu adalah bahasa kedua. Nggak ada bahasa ketiga, keempat, kelima, ketujuh, ke-100, nggak ada ya. Oke, paham ya di situ ya. Jadi dari 4 keterampilan tadi, kalian kalau mau belajar bahasa, wajib untuk belajar, seorang pembelajar bahasa yang baik lah ya, yang baik. Kalau dikatakan wajib, mungkin tidak juga. Karena sebagai contoh, mungkin seperti TKI. TKI kita yang ke Arab, ke Arab atau ke Korea. Apakah mereka wajib bisa grammar? Apakah mereka wajib bisa menulis? Belum tentu. Kalau kebutuhan mereka di dalam bekerja hanya cukup sebatas berbicara,
Itulah yang mereka pelajari, itu yang mereka bisa sampai mereka pulang. Sudah banyak buktinya. Mereka tinggal 4 tahun, 5 tahun di Arab, nulis nggak bisa. Banyak. Tapi kalau soal ngobrol, kalam, berbicara, mereka mampu. Berarti intinya belajar bahasa itu 4 keterampilan tadi tidak harus komplit, tapi untuk menjadi seorang pembelajar yang baik harus memenuhi 4 tadi. Anda bisa menulis, Anda bisa berbicara, Anda bisa mendengar, Anda bisa menulis, berbicara, mendengar, membaca. 4 tadi. Anda tahu tulisannya apa, cara membacanya bagaimana, kemudian ketika mendengar. Mendengar itu banyak problemnya untuk belajar orang bahasa, banyak sekali. Lilis pernah belajar bahasa Arab toh? Contoh ya. Lilis pernah belajar bahasa Arab ya? Pernah belajar bahasa Arab. Atau pernah belajar bahasa Inggris, Lilis? Pernah ya? Kalau bahasa Arab sudah pernah lah pasti. Sekarang bahasa Inggris. Lilis pernah belajar bahasa Inggris. Lilis ngobrol sama orang Inggris langsung, Lilis ya? Gemetar. Sampai mau rubuh mejanya. Nggak usah badannya, sampai meja-meja mau rubuh rasanya. Bingung. Kenapa? Karena kita bermasalah dengan pendengaran. Sulit ngobrol sama orang, ya nggak usah bahasa asing deh. Bahasa Indonesia tapi yang provinsi lain lah misalnya. Orang Batak ngobrol dengan orang Bugis, susah. Pendengaran itu terhambat. Kita belajar bahasa Arab, dengar orang Arab langsung ngomong, kita kok nggak ngerti. Saya udah belajar bahasa Arab, tapi kok orang Arab ngomong saya nggak ngerti. Karena kita belum terbiasa untuk mendengar mereka langsung. Sehingga kita terhambat. Biasanya kita masih mendengar orang pembelajar yang asli Indonesia. Sehingga penuturannya masih lambat. Santai. Mengikuti intonasi daerah masing-masing terkadang. Jadi menyimak itu sangat penting. Dengerin lagu, coba. Seberapa sulit kita dengerin lagu untuk menerjemah. Tapi kalau kita lihat teksnya, mungkin kita paham. Oh ternyata ini yang disampaikan tadi. Tapi ketika kita mendengar, nggak ngerti ya apa ini, apa yang dinyanyikan tadi. Itu menyimak. Oke, itu pengantar untuk materi. Urgensi menyimak. Pentingnya menyimak. Pentingnya menyimak itu terletak pada peran yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pembelajaran hingga interaksi sosial. Menyimak yang baik memungkinkan seseorang untuk memahami informasi, mengembangkan keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan, dan menjalin hubungan yang lebih baik. Nah, ini adalah beberapa poin pentingnya menyimak. Kalian bisa lihat dari apa yang saya tampilkan, mulai dari memahami pelajaran, kemudian mengembangkan keterampilan berbahasa, memperoleh informasi dan pengetahuan, membangun hubungan, komunikasi efektif, mencegah kesalahpahaman, peningkatan intelektualitas, kemudian peningkatan daya ingat, dan lain-lain. Salah satu contoh misalnya di dalam memahami memahami pelajaran. Pelajaran imla. Pernah toh mengalami belajar imla ya? Kamu kalau pendengarannya kurang baik, gimana kamu mau menyelesaikan pelajaran imla? Bisa? Bisa? Bisa kamu tulis apa yang dikatakan guru di buku? Nggak bisa. Nggak tahu gurunya ngomong apa. Hah? Apa Pak? Apa Ustaz? Apa Ustazah? Karena kamu memiliki daya simak yang kurang baik.
Kemudian mengembangkan keterampilan berbahasa. Yang saya sampaikan tadi, untuk mengembangkan keterampilan untuk pembelajaran wajib, kamu istimanya harus bagus. Ya, istimanya harus bagus. Harus sering-sering mendengar percakapan dari penutur asli. Misalnya kamu belajar bahasa Arab, mendengar penutur Arab, dialog-dialog yang langsung dari Arab. Kalau kamu belajar bahasa Inggris, langsung dialog bahasa Inggris. Kalau belajar bahasa Jepang, itu biasanya jarang dialog. Ya. Oke. Kemudian mencegah kesalahpahaman. Ketika kamu berdiskusi dengan orang, kamu tidak menyimak dengan baik, itu rawan untuk nanti kamu rawan berselisih dengan lawan bicara, karena kamu tidak memahami apa yang disampaikan. Oke, kemudian kedudukan menyimak dalam pembelajaran sangatlah penting. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa reseptif yang fundamental, menjadi dasar bagi keterampilan berbahasa lain seperti berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak yang baik akan membantu siswa memahami informasi, meningkatkan kemampuan berpikir, dan memperkaya pengetahuan. Ini adalah beberapa poin penting mengenai kedudukan menyimak dalam pembelajaran. Pertama yaitu dasar pembelajaran, peningkatan keterampilan berbahasa, penambah pengetahuan, pengembangan berpikir kritis, efektivitas komunikasi. Jadi ketika kamu berbicara atau kamu mendengarkan orang berbicara, hendaknya kamu mempunyai cara menyimak yang baik. Jadilah seorang pendengar yang baik. Karena dengan kamu menyimak yang baik, menyimak itu bisa membangunkan daya kritismu, meningkatkan intelektualmu, analisa, sehingga apa yang disampaikan orang kamu menganalisa, apa yang kamu dengar, apa yang kamu dapat informasi, kamu analisa dulu, berdasarkan apa yang kamu ketahui. Tidak langsung mentah kamu lempar ke orang lain. Dianalisa dulu. Oke? Kemudian hakikat menyimak adalah kegiatan proses mendengarkan yang disertai dengan upaya memahami makna dari apa yang didengar, bukan hanya sekadar mendengar bunyi. Menyimak melibatkan penerimaan, pemahaman, interpretasi, dan penilaian terhadap informasi yang disampaikan secara lisan. Jadi, ketika kamu mendengar, itu tidak hanya melibatkan alat pendengaranmu aja, otakmu berpikir. Ya. Misalnya, saya ngomongin tentang motor yang ada di belakang, pasti kamu langsung melirik ke sana. Ya tuh? Tengok si A, tengok si B, pasti kamu langsung lihat. Kamu berpikir, badanmu pun ikut bergerak. Bukan cuma sekedar kamu duduk, mendengarkan suara, bunyi-bunyian, habis itu kamu tangkap, habis itu kamu diam. Enggak, nanti kamu berinteraksi. Kamu analisa dulu apa yang disampaikan oleh teman-temanmu, informasi baru yang kamu dapat dari orang lain, atau kamu nonton YouTube, kamu kan dapat informasi dari YouTube melalui gambar dan suara, audiovisual. Dianalisa dulu tentang kebenarannya, tentang ketepatan informasinya. Kamu gali lagi informasinya. Benar nggak sih ini informasinya? Setahu saya nggak gini deh. Kan gitu. Iya kan? Jangan tiba-tiba langsung informasi yang kita nggak tahu kebenarannya, yang kita dengar, langsung kita mentah-mentah lemparkan ke orang lain. Siapa tahu informasinya salah, kita ikut salah. Ya, kita ikut salah ya.
Oke, ini karakter penyimak yang baik. Karakter penyimak yang baik melibatkan kesiapan fisik dan mental, konsentrasi penuh, motivasi yang kuat, objektivitas, serta kemampuan untuk menyimak secara utuh dan menyeluruh. Seorang penyimak yang baik juga mampu memahami, menginterpretasi, dan mengevaluasi pesan yang disampaikan. Oke, di sini ada beberapa karakter penyimak yang baik. Untuk menjadi seorang penyimak yang baik, pertama, fisik dan mental, kesehatan badanmu. Orang sakit diajak ngobrol kayak mana sih? Liz, gimana? Orang sakit diajak ngobrol, aduh, sakit gigi deh, sakit gigi, kamu ajak ngobrol. Gimana? Hah? Bisa dia nyimak dengan baik? Enggak. Naik kursi ke atas. Awalnya kursi di bawah, naik kursi ke atas. Dia sakit gigi, kamu ngajak ngobrol, diskusi, debat, naik kursi ke atas. Seharusnya kursi di bawah jadi di atas. Marah. Karena dia tidak mampu untuk menyimak dengan baik. Dan orang sakit yang lain pun udah gak kepikiran lagi mau nyimak omonganmu. Sehingga orang yang tidak mumpuni dalam fisik dan mental tidak bisa menjadi penyimak yang baik. Oke, kemudian poin kedua, konsentrasi. Orang yang sedang sibuk kerja, lagi banyak kerjaan, lagi rewel ngurus anak di rumah, bisa kamu ajak ngobrol? Gak bisa. Sulit. Biarkan dia menyelesaikan pekerjaannya dulu, baru bisa kita berdiskusi atau kita ajak bicara. Benar ya? Ya. Kemudian motivasi, objektivitas, menyimak secara utuh. Nah, ini menyimak secara utuhnya penting. Itu yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai nanti kamu dengar setengah-setengah. Menginterpretasi, mengevaluasi, evaluasi berita yang kamu dapat. Benar nggak sih beritanya? Cari dari sumber lain. Kamu dengar berita tentang tetangga, kamu cari informasi dari tetangga yang lain. Benar nggak? Jangan langsung digibahin. Dengar dikit langsung digibahin. Evaluasi dulu, benar atau enggak. Kemudian, menghargai pembicara. Penting. Gimana caranya menghargai pembicara? Bagaimana caranya? Kalau kamu ngobrol, kamu mau menghargai pembicara, gimana caranya? Kamu dengarkan dengan baik. Jangan dipotong-potong pembicaraannya, jangan dipotong-potong. Biarkan dia selesaikan dulu apa yang topik pembicaraannya, baru kamu berikan umpan balik dengan mereka. Gitu. Enak nggak kalau cerita dipotong-potong? Kamu deh, misalnya curhat sama teman, dipotong-potong. Ih, kemarin aku jalan-jalan ke Bandung. Wah, aku sudah pernah. Nggak enak. Kamu belum sempat mengeluapkan kebahagiaanmu. Tiba-tiba temanmu bilang, di sana nggak enak, aku udah pernah. Gimana katakanmu? Mau kamu cerita sama dia lagi? Enggak toh? Enggak mau. Enak cerita sama dia. Ternyata dipotong-potong cerita. Nggak bisa kita meluapkan kebahagiaan kita sendiri. Iya kan? Karena mereka tidak bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Tuh, ya. Oke, kemudian langkah-langkah pengajaran menyimak secara umum meliputi persiapan, penyajian, latihan, dan penilaian. Oke. Dari persiapan itu termasuk memilih materi, menyiapkan media, merancang kegiatan. Kemudian dari penyajian, yang kedua itu adalah mendengarkan materi, memberikan instruksi, membantu siswa memahami. Kemudian dari segi latihan, seperti simak ulang ucap, kemudian simak tulis, kemudian simak kerjakan, kemudian simak teka, kemudian simak menjawab pertanyaan, kemudian meringkas, dan berdiskusi. Poin keempat, penilaian formatif, penilaian sumatif,
dan bisa berupa tes lisan. Itu persiapan-persiapan dalam langkah-langkah pengajaran secara umum. Oke, baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti setelah ini kita bisa di pertemuan yang akan datang kita bisa buka diskusi terkait tentang ini. Mungkin cukup dari saya materinya. Saya tutup pertemuan kita pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.